warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan Allah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, utusan yang paling mulia, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Langsung saja saya bacakan susunan acara untuk pagi hari ini. Diawali dengan pembukaan, tadi sudah ada zikir. Dilanjutkan dengan inti acara pada hari ini, yaitu kajian dengan tema waspadai yang merusak amal oleh Ustazah Sri Masfufah Yusuf. Dilanjutkan dengan doa oleh beliau, kemudian penutup. Untuk itu, marilah kita mulai saja kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Masuk ke materi inti kajian pagi ini, waspadai yang merusak amal. Kami persilakan kepada Ustazah Sri Masfufah Yusuf. Dilanjutkan mungkin nanti dengan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihah lanukaffiru 'anhum sayyi'atihim wa lanazziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Al-ayah sebagai muqaddimah untuk kajian kita hari ini, Majelis Taklim Rodatul Jannah yang dirahmati oleh Allah, yang selalu mendapatkan ridhonya Allah, yang selalu sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa mengikuti dua wasiatku, Al-Quran, As-Sunnah, dijamin hidupnya dunia, akhirat, selamat, yang insya Allah surga endingnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini akan kita bahas tema kita, waspadai yang merusak amal. Wanita dimanapun berada, amal solehnya banyak sekali, tapi ada tapinya, ada perusak amal itu apa saja. Sebelum saya menerangkan perusak amal itu apa saja, maka pada kali ini silahkan dibuka ayat surat 29 ayat yang ke-7. Boleh mic-nya dikasihin sama Mbak Adi. Surat 29, tadi saya menerjemahkan, membaca muqaddimah, surat 29, ayat yang ke-20, bukan 27, ayat 7. Ketemu biasanya Mbak Adi lebih cepat. Ya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah, di situ aja tidak apa-apa, ya di situ. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita simak sebagai muqaddimah pembukaan materi kita kali ini. Surat 29 ayat 7 ini caption depannya adalah fadilah amal saleh. Amal kebaikan, itu ada dua di ayat ini.
dengan syarat walladzina amanu wa amilus solihah. Caption ayat ini adalah fadilah amal saleh dengan syarat orang itu beriman dan berbuat baik. Syaratnya itu orangnya beriman dan berbuat baik. Sekarang coba kita koreksi. Adakah orang itu beriman kepada Allah tapi tidak beramal saleh? Ada atau banyak? Banyak. Sekarang dibalik. Tidak beriman tapi amal solehnya banyak. Ada atau banyak? Banyak. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah selain Islam, amalnya lebih banyak. Sedekahnya 20%, 10% dari gajinya. Sementara orang muslim wa amilus solihah, orang yang berbuat baik, dia muslim, minimal zakatnya 2,5% dari yang dimilikinya sesuai dengan nisab. Allah memberikan balasan siapapun yang beramal saleh sebesar biji darah. Kalau digambarkan darah itu biji sawi. Sudah pernah lihat biji sawi? Warnanya apa? Hitam kecoklatan. Kalau hitam kelam adalah biji bayam, agak gede sedikit. Itu kecil itu, kalau panjenengan berbuat kecil itu, Allah masih menghargai. Tertera di dalam surat, boleh dibuka lagi. Surat 31, itu adalah surat Luqman, ayat yang ke-16. Ketemu? Boleh terjemahkan? Surat Luqman, ya. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menerangkan Sulaiman, ya, panggilannya anak, ya bunayya, hai anakku, jika engkau memiliki kebaikan sebiji darah. Di ayat itu disebutkan fisahrah, di atas batu. Jujur, coba kita bayangkan batu warnanya apa? Batu kali itu warnanya apa? Hitam. Misalkan biji sawi tadi di atas batu kelihatan tidak? Tidak. Dilanjutkan di ayat itu lagi, adalah fis sama, ada di langit, terbang. Mata kita, kasat mata kita juga tidak lihat. Yang kedua, yang ketiga, fil ar, ada di bumi. Ini maksudnya biji yang sawi yang kecil ada di bumi, jatuh. Kelihatan tidak? Tidak. Ending ayatnya menyebutkan innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut. Jadi yang kecil-kecil panjenengan berbuat baik itu Allah kasih, dan Allah maha teliti. Jadi karena Allah maha teliti, apapun yang panjenengan lakukan pasti dicatat oleh Allah lewat prajurit-prajuritnya malaikat. Siapa malaikat kanan kiri? Raqib, Atid. Sadar kalau kita ini ada kanan kiri, ada malaikat Raqib, Atid. Sadar kalau lagi pengajian. Kalau lagi marah, silahkan dibuka lagi. Kita kali ini langsung ayat-ayat Allah yang menegur kita. Biar nanti loh kita waspada. Kalau sudah ditegur, orang yang beriman itu hatinya bergerak. Aku kok masih gitu ya? Oke. Kanan kiri ada malaikat. Silahkan dibuka surat 50. Qaf, ayat yang ke 17, 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza yatalammal mutalaqqiyani anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Itu 17 ya. Yang ke-18. Ma yaltafitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Al-ayah terjemahkan. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.
Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Kita bahas satu persatu. Surat 50 itu Qaf. Ayatnya ini masih mukadimah semuanya ya, peneguran tentang diri kita. Aku belum menerangkan yang surat Al-Ankabut tadi. Ini masih bentuk peneguran tentang kita. Surat 50 Qaf ayatnya 17. Isinya diperintahkan sadar malaikat ada di kanan kiri. Idh yatalam mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Malaikat itu nggak pernah yang namanya menolak. Diri kita manusia. Nah, orang Jawa mengatakan menungso. Singkatannya menus-menus kakean doso. Itu wanita. Dengan bukti real wanita kenapa banyak dosa ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan melihat neraka kebanyakan wanita. Kenapa wanita itu banyak amal tapi rusak? Itu nanti yang akan kita bahas. Oke, ayat yang ke-18 isinya ma yaltafitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata ma di sini menunjukkan apa saja yang keluar dari lisan kita, baik dicatat raqib, jelek dicatat atid. Ayatnya jelas. Yang menegur langsung ini Allah. Kanan kiri ada malaikat. Jujur yang hadir di sini Masjid Taklim Rodotul Jannah. Daerah mana ini ya? Argopuro itu daerah mana? Oh, Gajah. Maklum ya, rumahku udah atas. Oh, Gajah Mungkur toh melu nih. Argopuro 5 Gajah Mungkur berarti gitu ya. Oke, kira-kira yang suka ngomel, suka marah, laki atau perempuan? Astagfirullah. Yang suka bantah, laki atau perempuan? Astagfirullahaladzim. Yang suka ngeluh? Astagfirullah. Diojai, ya Allah, dosanya banyak. Oke, sadar diri banyak dosa. Oke. Ketika kita sudah menyadari, karena kita bukan kumpulan para malaikat, Rodotul Jannah itu tamannya surga. Masya Allah. Otomatis surga. Surga enggak ya? Kalau masih dosa, surga enggak ya? Kan gitu ya. Oke. Saya tadi membaca mukadimah surat 29, ayat yang ke-7, isinya ada 2. Kalau panjenengan nanti waspada terhadap yang merusak amal itu nanti 4, ibu sudah dikasih, tadi paling kecil ibu dikasih pahala. Ini barang siapa beramal soleh, fadilahnya 2. Amal soleh itu berbuat baik. Nyapu, ngepel, masak. Ikhlas? Masak gak dipangan, ikhlas? Jujur. Tidak ikhlas. Kecewa. Apalagi wanita itu pengen dihargai. Masakannya dimakan, itu dihargai. Emang harganya berapa? Apakah kita bahagia itu karena uang? Enggak ya? Benar. Tapi segalanya menggunakan berarti salah satu aja ya. Salah satu dapat 9 ya. Astagfirullah. Jadilah amal soleh panjenengan semuanya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, apalagi yang dia bekerja di luar, mendapatkan cuan untuk rumah tangganya. Kalau capek, katanya sensitif, betul nggak? Lalu kita nggak kerja di luar aja capek, marah-marah, gitu kan? Maka marah itu menurut panjenengan manusiawi ya. Kata Allah, sebelum marah istighfar dulu, bisa nggak?
Istighfarillah innahu kana ghafurur rahimah. Istighfar dulu baru marah. Atau marah dulu baru istighfar. Umumnya survei membuktikan kalau marah dulu baru, maksudnya marah dulu baru istighfar. Ini psikologinya. Saya belajar dari putri saya yang saya sekarang di Ciamis, guru BK, anaknya udah 3. Itu menurut penelitian, psikologi itu udah penelitian kan, udah real. Sekali marah itu 3 otot panjenengan yang mekar. Seperti ini, nih, tak tuangin air panas, terus sudah mekar, terus airnya saya buang, minyak saya terikkan matahari atau saya open, kembali semula enggak? Dan jenengan marah itu kayak gitu. Sekali marah 32, sehari marah 3 kali 96, jadi cepat tua. Dan pasangannya jenengan nggak suka yang tua. Hati-hati. Oke, paham dengan istighfar dulu baru marah, atau istighfarnya baru astagfirullah. Anaknya kita udah pergi atau cucu kita udah lari gitu ya. Alhamdulillah, tapi jangan kita ini ngene gitu ya. Nyuwun tolong dahulukan istighfar baru marah, bisa? Coba dulu ya. Ya nanti nggak jadi marah lah, ya jelas. 2. Fadilah amal saleh apapun bentuknya. 1. Lanukaffiru anhum sayyi'atihim. Kembali ke yang saya tadi mukadimah surat 29 ayat 7. Isinya adalah 1. Fadilah amal saleh dengan syarat iman tadi ya. 1. Dihapus segala dosa-dosanya. Dimulai umur 10 tahun sampai maut menjemput. Sekarang coba kita koreksi. Umur 10 tahun. Apakah sudah sholat 5 waktu full sehari? Apakah sudah puasa Ramadan full dalam 1 bulan Ramadan? Kalau belum, itu sudah dihitung oleh Allah dosa. Karena ini nyawa saat masih ada di sini, nyuwun tolong lakukan semua amal-amal sunnah. Yang amal sunnah ini fadilahnya, fungsinya untuk menutup kekurangan-kekurangan ibadah yang wajib. Bukan diniati sholat duhur aku 2 kali, enggak. Sholat sunnah apapun, contoh sholat sunnah ada rawatib, ada tahajud, ada duha, ada hajat, apalagi tasbih, apalagi witir, terus apalagi ya itu taubat ya. Rawatib itu termasuk batiah qobliyah, itu namanya rawatib. Terus apa lagi? Hajat, apa lagi? Salat tahiyatul wudu. Isra itu apa? Isra itu naik matahari apa syuruk? Kok Isra? Makanya Isra itu naik. Ya bener ya. Podo-podo artinya syuruk itu muncul matahari. Idul Fitri, Idul Adha itu kan pasti ya. Tahiyatul masjid kan harus masuk masjid. Tapi kalau panjenengan di Mekah tidak ada tahiyatul masjid, gantinya adalah tawaf. Mutar itu. Semua yang sunnah itu nyuwun sewu. Hajat juga kan ada salat hajat. Itu nutup kekurangan salatnya panjenengan wajib di waktu dinilai oleh Allah 10 tahun itu mulai menerima beban dosa pahala. Kalau sebelum 10 tahun, 10 ini belum, di bab sininya, itu kalau baik dia melakukan kebaikan, pahala masuk kedua orang tua, bapak dan ibunya. Kalau dia berbuat jahat, tanggung jawab kedua orang tuanya. Anak yang masih belum 10 tahun, namanya mumayyiz. Doanya ijabah. Manfaatkan. Anak-anak yang masih kecil-kecil, tentu saya 5, berarti kecil-kecil ini saya kalau video call, doain yang Umi sehat. Amin dong, amin. Kalau dia sudah bisa ngomong, dia akan minta sendiri amin. Manfaatkan semua anak yang belum 10 tahun. Apalagi bagus itu kalau guru TK ya, TK apa, dibaca culik-culik dia. Doain amin gitu ya. Ini kemarin jamaah saya yang mau pergi haji, ngundang anaknya yang kelas 2 SD. Kelas 2 itu umur berapa? 8.
Masya Allah, dengan cerianya dia berdoa, dengan gayanya, gitu kan. Masya Allah, itu ijabah, karena belum menerima beban dosa. Berbeda dengan diri kita sendiri. Untuk mengetahui kita itu banyak dosa itu dari ini loh. Mata itu dari kelihatan. Nyuwun sewu, nek matanya anak jernih ya. Nek mata kita merah ya Bu ya. Atau hijau-hijau dulu doang dong. Merah kan? Ibu kalau ketemu merah gimana? Lawang cucu saya yang 7 tahun aja, ya aku tuh jangan dikasih yang ungu tangan 10.000. Sama yang orange loh yang, kasih yang merah gitu loh yang kali-kali. Dengan syarat, puasa full Ramadan. Kemarin ke rumah sini, numpel, puasanya gimana? Kalau aku sakit kemarin nggak puasa ya. Oke, nek sakit kan rukshoh. Dia sampai dia, Uma, aku udah sekarang jam 4. Udah haus, habis naik sepeda, nggak boleh. Keras. Ya psikologi tadi, keras ya, didik anaknya. Terus, dia kak, oke, karena dia full itu lumayan. Akhirnya dapat merah 4 kemarin. Nah, tapi jangan dibawa, kasihin kata umahnya, bener. Akhirnya untuk beli macam-macam. Oke, itu penghargaan bagi anak yang mau. Karena masih 7 tahun ini pahalanya ke orang tuanya. Maka ke 7 tahun kalau nggak mau sholat, wadri. Pukullah anak itu, maksudnya bukan dipukul beneran Bu. Perhatian kenceng orang tua, kalau anak sudah 7 tahun, perhatikan kenceng sholatnya gimana. Kalau dia full, kasih penghargaan, apa maunya. Sebetulnya kebutuhan dia, aku mau sepeda. Untuk olahraga kan Bu, sebetulnya itu kebutuhan dia, tapi dikasih sholatnya full 5 waktu. Walaupun saisoni itu sak bangun pagi sak nek saya tak bangunin semua Bu. Nah, saya agak kenceng kalau urusan kayak gitu. Tujuannya setelah nanti anak ini balik 10 tahun ke atas dia sudah mandiri. Soalnya ada yang ngeluh, Ustazah anak saya udah SMP. Kalau bangun jam 6 mandi langsung sekolah sarapan. Terus sholatnya ya nggak sholat. Dulu waktu kecilnya gimana? Jangan salahkan full anak-anak. Salahkan orang tuanya ketika mendidik di waktu kecil. Makanya nyuwun sewu, anak kecil itu, Masya Allah, tajam Bu di sini. Kayak mengukir di atas batu, nek kita kan mengukir di atas. Ini kita tekan kini, gelang. Ini kelihatan. Anak itu Masya Allah Bu, tajam makan di waktu kecil. Sebelum 10 tahun ini penanaman. Tolong yang masih punya kecil-kecil ini, silahkan. Oke, itu amal soleh ya, dihapus kalau bisa. Oke, yang kedua, fadilah amal soleh yang kedua adalah walanaziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Diberi balasan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Pahala ibu besar sekali Bu. Insya Allah mendapatkan surga. Surga itu yang kita cita-citakan. Insya Allah surga yang harus kita. Oke. Untuk mendapatkan 2 ini, waspadai yang merusak amal. Sudah langsung ke inti. Yang merusak amal ada 4. Yang 1 kita tidak. Yang 3 ini yang rodok-rodok. Rodok-rodok itu maksudnya hati-hati. Silakan dibuka. Ayatnya agak panjang. Di surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-264. Terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Al-ayah terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya.
Ini inti yang akan kita bahas. Waspada yang merusak amal ada 4. 4 ini digambarkan oleh Allah. Panjenengan ada batu. Jujur, batu kalau licin itu disebabkan karena apa? Lumut, ya. Selain lumut, air menggenang itu kan lama-lama jadi lumut. Kalaupun tidak ada lumut, apa biasanya? Licin. Kena oli, kena minyak, kena apa lagi? Embun, deterjen, misalkan gitu-gitu. Ketika panjenengan ketemu kakinya licin, perasaan ibu gimana? Was-was. Di hati ini rasanya nek digambarkan gosir sursir. Pakai was-was. Otomatis kaki ibu sudah mulai ngerem. Apalagi yang dengkulnya bermasalah, yang sesama yang. Kalau dengkul sudah bermasalah, ketika sudah ngerem kayak gini, itu kan mesti oleng. Lah, pasti lihat kanan kiri. Kekuatan kita kanan apa kiri? Biasanya kanan. Apa yang bisa untuk pegangnya? Itu kita bayangkan hidup di dunia. Sementara ini batu licin, di atasnya ada debu. Debu itu pahala kita. Batu licin ini ada debu, terus ada 4 angin kenceng ini. Angin kenceng yang paling kenceng itu apa? Tornado. Apa? Puting beliau. Apa nih? Pokoknya semono-mono ya. Kemarin terjadi di Inggris kayaknya ya. Yang aku lihat di video Instagram. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah nggak jauh-jauh. Di Indonesia kemarin 35 rumah yang pakai bajaringan, gentingnya kena semua di mana itu? Lembang ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu baru bumi ini baru bergerak. Ini aja Merapi sudah mulai, nah, udara kan udah mulai panas ya. Itu baru digerakkan oleh Allah tadi. Semuanya yang ada di bumi ini sebetulnya jalan, Bu. Saking cepatnya, gunung ini juga sebetulnya jalan, Bu. Saking cepatnya kita nggak merasakan. Baru digoyang sedikit kemarin, yang kemana itu kemarin? Tuban. Terus mana lagi? Saya posisi ngisi di PLN itu, ada turun semua. Karena goyangnya kelihatan. Nah, artinya, bumi digerakkan sedikit kita sudah waspada. Apalagi, ya, debu, ada 4, angin yang kencang, inilah yang merusak amal. Maka 4 itu apakah? Panggilannya khusus ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum. Orang beriman, jangan engkau hilangkan pahala sedekahmu. 4 ini. Apakah 4 itu? 1. Bil manni. Bahasa Arabnya di situ ya, di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bil manni itu adalah 1 yang merusak amal. Sukanya di sini menyebut itu bahasa Jawanya apa ya? Ngungkit, ngundat, diomongke meneh itu loh. Ya, kira-kira yang suka ngomongke kayak gitu laki atau perempuan? Astagfirullahaladzim. Ternyata semua, misal loh ya, lagi marah sama bapaknya ini. Istighfar sih, astagfirullahaladzim Pak istighfar apik ya, maksudnya hatinya ini mesti ingat Allah. Kalau aku nggak nabung, apa bisa jadi rumah kayak gini? Berarti selama jenengan nabung, 0. Nggak dapat pahala. Apalagi ngungkit anak. Zaman ini cilik tak. Zaman ini cilik tak gede ke, tak kasih asi jenengan 2 tahun nggak ada gunanya. Makanya ibu nek marah jangan sekata-kata ya. Itu nanti jadi ke anak loh Bu. Soalnya pernah terjadi. Aku ikhlas. Ini ada seorang ibu kesusahan. Anaknya di Jakarta, diparani ke Jakarta. Datanglah ke Jakarta mau pinjem uang. Ternyata nggak dipinjemi. Ibu pulang dengan kecewa, dia bilang aku nggak ridho, nggak rela asiku 2 tahun. Kalau itu kalau diuangkan, aku hanya pinjem untuk ini gitu misalkan gitu.
Kalau diuangkan, Allah Akbar, Bu. Anaknya seketika itu gatel-gatel. Setelah gatel-gatel, Bu, ruam-ruam. Setelah itu, Bu, blonyok. Nyata loh, Bu. Setelah dikabari anaknya sakit parah kayak gitu, si ibu istighfar, salat tobat, menyambut apa mau? Nek Jawa unine, nyepat. Apa kata-katanya tadi? Dia cabut. Astagfirullah sambil beristighfar, salat tobat, 2 rakaat. Lama-lama pulih, Bu. Mulai pulih, si anak mulai ngerti. Maaf ya, Bu, kalau kemarin gini. Ternyata di dalam rumah ada wanita baik, di luar sana suami dan anak akan baik. Ternyata yang nggak bolehin ibunya mau minjem tuh pasangannya. Hati-hati kita menjadi pasangan. Ibu itu tanggung jawab anak laki-laki sampai meninggal. Anak laki-laki itu berkewajiban menghidupi orang tuanya dari mulai kehidupannya sampai meninggalnya. Anak laki-laki kandung, misalkan berenam, anak laki-lakinya 3 ini bertanggung jawab, maka dikasih waris oleh Allah double. Itu tujuannya untuk menghidupi bapak ibunya. Sementara wanita itu kan cuma satu bagian. Kalau dia maksudnya sudah nikah milik suami, maka akan ikut suami. Sebetulnya di dalam Islam itu adil. Laki-laki dapat 2, istri dapat 1. Di keluarga saya, laki-laki dapat 2, saya di keluarga saya dapat 1. Saya punya suami, di keluarga suami dia dapat 2. Sebetulnya 3 semua sebetulnya. Tergantung besar kecilnya waris. Dalam kandungan, ibu waris itu wanita cuma 1. Ikhlas, Bu? Tapi nggak punya tanggung jawab menghidupi bapak ibunya sampai meninggal. Ibu hukumnya sunnah birrul walidain kalau sudah nikah. Maka ibu wajibnya di mertua. Ternyata si suami ini sebetulnya masih sayang sama ibunya, mau ngasih, yang nggak boleh istrinya. Maka istri itu bendaharanya Allah ya, Bu ya. Jangan pelit ya, Bu. Pelit atau perhitungan? Pelit apa perhitungan? Enak perhitungan ya? Gimana? Beda lah. Bedanya di mana? Perhitungan itu ngecake yo, iki gue bayar SPP, iki gue bayar ini. Tapi masih mau mengeluarkan walaupun sedikit. Tapi nggak pelit sama sekali. Orang pelit itu nanti ditutup sama Allah, Bu, rezekinya. Kalau orang itu, Masya Allah. Karena kita tuh niat darahnya Allah lewat kita, bersyukur kasihin orang lain. Itu semakin dikasih orang lain, Allah ngasih lagi. Itu lebih enak. Oke, berarti yang nomor 1 tadi mengungkit. Berarti kalau sudah beramal soleh, diam. Diam buat wanita susah. Benar? Kalau mau curhat, langsung sama Allah ya, Bu. Curhat sama manusia itu suka bocornya. Ember kalau bocor suaranya gimana? Jadi ini kayak ember. Makanya orang kalau dijulukin ember, positif atau negatif? Negatif. Gak bisa nyimpan rahasia orang. Ibu, karena suami itu pakaian kita, silahkan selain setelah curhat ke Allah, ke suami. Para suami gak bakalan kalau kita jelek didukung. Pak itu lupa tetangga, wes tora sambil pikir, kan gitu kan? Orang terus piye? Udah ada laki-laki kayak gitu. Karena laki-laki itu keturunannya Adam. Diemnya banyak. Berbeda dengan kita yang ember. Bawa tanggal tua. Kita tanggal tua ya. Oh no, Miki muda, makanya berseri ya, Bu ya. Yang kedua setelah bil mani, bahasa Arabnya yang kedua wal adha. Kalau tadi itu kan suka ngomongke ya, ngomongke, ngungkit gitu ya. Kalau yang kedua ini, jika berbicara menyakiti orang yang disedekahi. Jika berbicara itu menyakiti, contoh, awakmu nek tak jajak ke, nek tak traktir, ngono kuwi lha jenenge. Menyakiti hati orang yang nerima sedekah kita. Maka nyuwun sewu Ibu, kalau Ibu mau ngasih zakat, niat Ibu zakat. Sedekah itu artinya berbuat baik, wajib itu namanya zakat, sunnah itu namanya infak.
Kalau ibu mau ngasih langsung kepada orang yang berhak menerima, jangan ngomong zakat. Orang itu akan merasa terendahkan. Kok aku dapat zakat? Kalau ibu ngomong ke panitia, oke, karena panitia harus mencatat, bertanggung jawab. Ini niatnya apa? Tapi kalau langsung dikasihkan kepada orang, berbagi rezeki. Orang pasti merasa disamakan. Maksud? Coba kalau kita, maaf, ini zakat, ini, diterima ya. Lo kan kesani, tapi ini berbagi ya. Orang kalau berbagi, rasa derajatnya sama, kita akan didoain. Ya Allah, semoga berkah. Ya, makanya kalau ada kata-kata Masya Allah, Tabarakallah, ucapkan amin. Maha suci engkau ya Allah. Ya, jadi kita langsung amini. Orang malah imuji ini. Amin. Barokallah ya amin. Karena barokallah itu kita diberi keberuntungan. Amin. Apapun doanya orang yang menerima, semoga berkah. Berkah itu untung bareng-bareng. Ya, maka ucapkan. Karena doa orang-orang yang menerima zakat, orang-orang yang menyalurkan zakat, baik zakat itu wajib atau sunnah, nilainya ijabah. Kenapa? Karena posisinya gini, orang yang lagi senang, orang yang lagi sedih, itu paling ijabah doanya. Posisi kita di tengah, sedih enggak, senang enggak, carilah waktu yang ijabah. Seperti ini, ijabah. Setelah sholat, ijabah. Melihat langit, ijabah. Harusnya nanti doa lihat langitnya kelihatan. Oke, 2 sudah. Yang ketiga, ria'an nas. Yang ketiga adalah pamer. Kalau yang tadi ucapan hati-hati, tapi malaikat ada di kanan kiri ya rujukannya. Dan kita selalu hati-hati. Yang ketiga, ria'an nas. Artinya pamer, riya. Amalnya bukan karena lillah Allah, tapi karena seseorang. Contoh, ini sholat Idul Fitri di lapangan. Ada kotak infak keliling. Yang dari Jakarta pada sholat di situ, ngeluarkannya 50. Anyar masih grass. Ditekuk, terus masukkannya ke kotak infak masih nonyol sitik. Sudah diedarkan ke samping. Yang samping cuma mengeluarkan 10.000. Dia mikir, akeh akulah 10.000. Kan aku setiap sholat aku neng masjid yu 10.000. Dalam 1 tahun piro. Banding ke awakmu. Malah tansaya kini nesu. Karena dipanasin tadi loh. Wanita. Perasaan. Betul? Apakah perasaan ibu setajam? Oh, ya dong ngomong silat dong. Kenapa kok silat ya? Hah? Tajam. Silat itu memang tajam. Aku nggak pernah menggunakan silet. Kalau baju yang itu loh. Soalnya kalau silet, karena ini pinnya juga banyak, kainnya yang soek. Bukan benangnya. Jadi anggap nyoret dulu. Oh, malah kena kainnya. Tapi kalau sini kan kalau sudah ada benangnya kan tinggal gitu kan. Nggak pernah lihat silet sudah 10 tahun saya. Nggak berani karena setiap ini kainnya yang sobek. Emang silet tajam. Aku juga. Kalau itu nyayat hati ibu sakitnya tuh. Di sini ada yang sakit. Maksudnya selamat rencana sehat semuanya. Amin. Oke, lanjut. Terakhir, ya tuh. Pamer ya, tadi hangus ya. Yang keempat adalah ini kayaknya kita tidak. La yu'minuna billah wal yaumil akhir. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kayaknya kita tidak. Yang waspada 3 ini. Tadi apa Bu? 1? Ngungkit bil mani. Yang kedua, wal adha adalah jika berbicara menyakitkan orang yang menerima. 3, ria'an nas, pamer kepada orang lain. Tolong 3 diwaspadai. 3 diwaspadai. Kalau memang melakukan 3 ini, tolong langsung sholat tobat. Karena ini menghapus semuanya. Oke. Dilanjut tanya jawab. Silakan.
Monggo kepada Ibu yang tadi akan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang saya ajukan, Ustazah, berkaitan dengan poin yang ketiga tadi, yang ria. Kita ketahui sekarang lagi maraknya medsos ya Ustazah. Ya. Nah, banyak sekali ketika kita melihat medsos itu ada beberapa orang lah ya yang melakukan perbuatan kebaikan atau amalan mereka itu kemudian mereka upload di medsos. Oke, apakah itu termasuk ria atau tidak, gitu kan? Apakah itu termasuk ria, walaupun itu sebenarnya menurut mereka adalah tujuan mereka adalah mengajak untuk kebaikan gitu. Oke, pertanyaan jawabannya langsung ayat, dibuka ayat. Surat Al-Baqarah 271. Jangan menuduh orang lain itu ria. Tapi ria itu untuk koreksi diri. Karena tidak ada yang tahu orang itu ria apa tidak. Yang tahu diri kita. Ria itu adalah pamer. Kalau seseorang mengupload di medsosnya, kalau niatannya ria, di mata Allah dia dapat hilang tadi semuanya amalnya. Tapi kita tidak boleh menuduh. Silakan terjemahkan ayatnya. Untuk batus sodaqatu fani imbahi. Ya, silakan. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang yang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jawabannya ini ya, tak simpulkan surat Al-Baqarah 271. Yang pertama, caption ayat ini, sedekah boleh ditampakkan dan boleh disembunyikan. Itu captionnya. Isi yang pertama, bersedekah atau berbuat baik boleh ditampakkan. Tujuannya supaya ditiru orang lain. Orang lain itu siapapun, suami, anak. Karena dakwah, ngajak berbuat baik itu bilhal, dengan perbuatan. Bilqaul, dengan ucapan. Jadi boleh ditampakkan. Habis pengajian di sini, di medsos, ternyata ada pengajian. Kalau orang baik, bolehkah aku ikut bergabung? Itu kalau hatinya baik. Kalau hatinya kena setan lewat, itu aja pamer. Aku juga bisa, lu mengatakan nasu dewi. Ya nasu-nasu. Maka kita tidak boleh menuduh orang yang sudah menampakkan, tadi tidak boleh. Karena yang tahu riya dan tidak itu hanya Allah. Riya itu bangga. Kalau ibu dipuji orang, menurut hadisnya, karena itu akan merusak amal ibu, boleh matanya diculek, boleh ditabur pasir bu, yang memuji tadi. Tapi kalau ibu biasa dipuji, oh ibu mesti datang gak sih? Ya alhamdulillah. Allah disebut langsung bu. Orang malah gitu loh. Apa enggak sih? Aku gitu loh, gue gitu loh. Itu ibu setannya lewat. Yang amalnya ibu lah. Apalagi yang tanya gak enak meneh. Dengarin tekone kok gasi. Lo sancoyo Pak. Kalau ibu digituin orang lain, kalau ibu nyuwun sewu sebagai tipe orang yang memuji orang menyenangkan, ucapkan subhanallah walhamdulillah. Itu tertera di dalam Arba'in 23. Menyebutkan kalau memuji Allah, biar lawan ini subhanallah walhamdulillah tamla'u ma fis samawati wal ardh. Kalau ibu memuji dia dapat pahala. Yang dipuji juga nggak akan ria. Ucapkan subhanallah walhamdulillah, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Balik ke sana. Maka karena pahalanya itu seluas bumi, ini bumi seluas langit, itu nanti ngumpul. Kalau lawan bicara ibu, nggak ada setan yang masuk. Contoh, datang orang subhanallah walhamdulillah, ibu bisa datang gak sih? Lawannya pasti alhamdulillah. Tadi di jalan atau di rumah ini itu enak jawabannya. Tapi karena jenengan memulai setan tadi,
Bahasanya mulai gak enak tadi itu udah setan itu. Dengerin. Aku gitu loh, tambah dipanasin Bu. Berarti podo setani. Sesama setan tidak boleh saling. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang kedua ayat tadi. Sedekah boleh disembunyikan supaya tidak bangga atau riya. Itu captionnya. Fadilahnya, sedekah yang ditampakkan atau sedekah yang disembunyikan adalah dihapus segala dosa. Jadi gak ada bedanya Bu. Jadi mau ditampakkan di medsos, Ibu jangan panas. Nek bisa ngikutin kebaikan dia. Kalau mau disembunyikan langsung dikasihin ke orang sedekahnya, boleh. Berarti woro-woro pengajian itu kan ditampakkan. Lah nek sembunyi terus piye? Orang ngomong tekan berarti kumpulan pengajian gaib. Assalamualaikum gak ono kabeh. Itu, oke, gitu ya. Pertanyaan yang kedua dilanjutkan oleh Ibu, dipersilahkan mic-nya dikasihin ke Ibu. Yang ingin saya tanyakan adalah apa bedanya riya sama ujub dan Oke. bagaimanakah cara mengatasinya? Maka Oke, ria artinya pamer, ujub itu artinya bangga. Jadi lebih parah ke pamer. Nek bangga masih dalam hati, belum terucap, masih sir tadi apa sir? Ya apa mau? Sir ya? Apa? Perasaan, tapi belum nyampe ujub itu bangga, alhamdulillah ya Allah. Tapi ke Allah, ujub itu walaupun ada negatifnya, sebelum sampai keluar belum dinilai ujub. Tapi kalau sudah keluar kata-kata, kalau nggak aku toh, nggak bakalan toh jadi anak segede ini. Udah mulai itu, tapi ria itu sudah di atasnya. Udah menyakitin hati orang lain, dia udah kayak gitu udah. Naudzubillah min dzalik. Peluang ria adalah ada di wanita. Contoh, bawa tas itu Bu, nek lagi ria. Aku pernah lihat kok di suatu tempat, pokoknya terkenal deh di Semarang kalau aku sebutin. Pimpinannya itu madanya gini, tasnya tuh bagus. Ada yang komentar, pamer. Pelakunya itu gini loh Bu. Jadi agak apa ya? Agak dengar. Terus nanti naruh tasnya di meja itu ya. Ada sesuatu lah pokoknya, gerakan yang tidak sewajarnya pasti wanita ngerasa ya. Oke. Yang tak tegur sing komentar. Nggak boleh komentar. Nek jenengan komentar, riak kan? Sing riak ibunya cuma satu, jenengan berarti riak 4. Aku bilang gitu. Astagfirullahaladzim, aku nggak mau ambil riak dia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya jangan komentar. Orang kalau komentar tuh gini loh. Yang lain yang dikomentari riak, tadi dia riaknya 1, dia 4. Astagfirullah. Makanya jangan suka nuduh orang lain. Jadi perbedaannya, ujub itu masih dalam hati, bangga, tapi belum nyampe menyakitkan orang lain hati. Tapi kalau ria, gerakan ada, ria itu sudah cenderung sombong. Gerakan ada, ekspresi wajah ada. Nah ngomong enak gak ya wong sombong itu? Kayaknya gak enak ya. Oke, insya Allah itu kajian kita tentang waspadai yang merusak amal. Ada 4 tertera di dalam surat Al-Baqarah ya Bu ya, 265. Betulkah ya? 1, tidak boleh mengungkit-ngungkit. 2, tidak boleh menyakiti hati si penerima. 3, ria, ini yang perlu waspada. 4 adalah tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita tutup doa dulu. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita, karena talabul ilmi adalah doanya ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami yang hadir saat ini,
Majelis Taklim Rodotul Jannah untuk melakukan kemudahan-kemudahan amal soleh yang pahalanya dimulai dunia sampai akhirat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah ya Ghafur, kami yang hadir saat ini Majelis Taklim Rodotul Jannah Argo Purwolima, ya Allah, ampuni segala dosa yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kami memohon ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah ya Allah, langgeng sampai akhir hayat ya Allah, dan kita semua Majelis Taklim Rodotul Jannah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, kami memohon yang hadir panjang umur ya Allah, banyak kebaikan, banyak rezeki ya Allah, yang sudah dimiliki selalu berkah untuk dunia akhirat dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khaira amrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bi fadilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada MC, salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Yusuf atas kajian. Demikian rangkaian acara pada hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan juga terima kasih kepada tuan rumah dan segenap pengurus yang telah memfasilitasi kajian pada hari ini. Semoga menambah keberkahan untuk kita semua. Dan jazakumullahu khair untuk jamaah semua yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala salah dan hilaf serta ucapan yang kurang berkenan. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.